أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Bapak Ketua Umum Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah Indonesia, Dr. Andes Yatimin AS, Bapak Ibu segenap peserta jalsah salanah Gerakan Ahmadiyah Indonesia tahun 2020 yang dirahmati Allah. Marilah yang pertama dan utama kita sampaikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai sholawat serta salam kepada suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi penutup yang sesudah beliau tidak ada lagi Nabi, baik itu Nabi baru maupun Nabi yang lama. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah untuk seluruh bangsa di dunia dengan aneka kulturnya. Selain di kalangan bangsa Arab, akhirnya Islam berkembang ke Afrika, Eropa sampai ke India, atau bahkan ke Nusantara atau Timur Jauh. Salah satu keteladanan Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita ketahui adalah reaktualisasi kembali dalam konteks sosial, dalam kemasyarakatan dan bernegara, membangun ukhuwah persaudaraan dalam rangka memperkuat persatuan. Piagam Madinah atau konsensus Madinah yang disepakati oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun kedua Hijriah di Madinah adalah tonggak sejarah, referensi akademik yang monumental dalam rangka menciptakan masyarakat yang madani, masyarakat yang berperadaban, tidak hanya mengatur hubungan internal antar umat Islam, tetapi juga hubungan antara orang Islam dengan warga Madinah, termasuk di dalamnya adalah kaum Yahudi. Piagam Madinah adalah model pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang multi etnis yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya terdapat ukhuwah bainal muslimin atau ukhuwah Islamiyah, tetapi juga terdapat ukhuwah watoniyah, yakni ukhuwah atau persaudaraan antar bangsa walaupun berbeda agama atau suku. Lalu juga ada ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, yakni persaudaraan sesama umat manusia meskipun berbeda bangsa dan negara. Itulah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang persatuan. Walaupun berbeda-beda, kita perlu mencari titik persamaan dan tidak mencari atau memperbesar jurang perbedaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan bahwa manusia dijadikan oleh Allah seorang laki-laki dan perempuan
dan menjadikan bangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antaramu. Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Adanya perbedaan adalah sunatullah sebagai sebuah fakta dan keniscayaan yang harus diterima. Perbedaan dalam bentuk apapun, termasuk perbedaan dalam hal pandangan pilihan politik. Tidak menghargai perbedaan pada hakikatnya adalah melanggar sunatullah. Tidak usah lagi memperdebatkan perbedaan, tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bersikap dalam keberagaman tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam masuk Indonesia atau Nusantara ini pada sekitar abad ke-7 Masehi melalui Selat Malaka dan meliputi pusat-pusat perdagangan di Pulau Jawa seperti Jepara dan Gresik. Dari sana diteruskan ke Banjarmasin, Goa, Ambon, dan Ternate yang dikenal waktu itu sebagai pusat rempah-rempah. Setelah itu berdirilah kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, dan kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Pulau Jawa adalah di Demak sekitar tahun 1500 Masehi. Begitu lamanya pengaruh Islam, begitu luas tersebarnya Islam di Nusantara, tetapi dipandang tidak begitu penting dalam konstruksi negara Indonesia modern. Yang perlu kita ketahui adalah ketika Islam versus Barat berbenturan, umat Islam Indonesia cenderung menempatkan diri sebagai pihak yang netral, dalam arti tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut dan juga sering luput dari perhatian ketika para pengamat berbicara tentang dunia Islam. Umumnya yang lazim sebagai objek pengamatan dan liputan internasional adalah Timur Tengah. Hal ini disebabkan adanya persepsi bahwa Islam adalah Arab. Islam Indonesia adalah Islam yang paling sedikit terarabkan, sebab berada di wilayah pinggiran yang jauh dari pusat Islam dan memiliki budaya sendiri yang berbeda dengan budaya Arab. Umat Islam Indonesia tampil dengan karakteristik dan wajah tersendiri. Pada umumnya dunia internasional melihat Islam Indonesia sebagai tidak bermasalah, dan karena itu kurang menarik untuk diliput, karena sangat unik. Hampir semua peneliti menyimpulkan bahwa Islam Indonesia menunjukkan yang damai dan menyatu dengan tradisi setempat atau local culture. Dengan kita tetap mengadopsi ajaran Rasulullah SAW sebagai bangsa Arab, namun pada masa sekarang ini, di kalangan bangsa di Timur Tengah, banyak terjadi konflik antar negara yang notabene negara Islam. Sehingga secara umum sulit sekali jika masa kini kita mencontoh negara-negara Islam di Timur Tengah. Di sana sudah penuh penyakit konflik dan perbedaan antar umat Islam, bahkan antar negara Islam. Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam lebih bisa diatur untuk menuju kedamaian, menuju ke yang Islami jika dibanding dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Kedamaian atau sikap Islami semoga akan muncul dari Nusantara, dari Indonesia, dari negara yang kita cintai ini. Dan tentunya
sangat diperlukan usaha agar sinar perdamaian tersebut segera muncul. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.